Untuk yang pertama, ada fenomena dan permasalahan. Sistem informasi akuntansi menambah nilai organisasi dengan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu, sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dibutuhkan pengendalian internal sebagai rencana dan metode organisasi untuk menjaga aset dari kecurangan dan kesalahan. Untuk menjalankan kegiatan dengan efektif dan efisien, rumah sakit memerlukan suatu sistem pengolahan data informasi yang mendukungnya. Dengan sistem informasi akuntansi yang memadai, diharapkan akan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pengendalian internal pada pendapatan rumah sakit. Selanjutnya, ada kajian teori. Yang pertama, ada tugas dan fungsi rumah sakit. Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Pelayanan kesehatan paripurna adalah pelayanan kesehatan yang meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah sakit akan terus menyesuaikan terhadap dinamika eksternal dalam melaksanakan tugas yang semakin kompleks. Kemudian yang selanjutnya ada definisi akuntansi. Akuntansi menurut Suradi pada buku akuntansi pengantarnya adalah suatu sistem informasi yang mengidentifikasikan, mencatat, dan mengkomunikasikan peristiwa-peristiwa ekonomi dari suatu organisasi kepada pihak yang berkepentingan. Yang selanjutnya ada kualitas informasi akuntansi. Informasi akuntansi yang berkualitas harus memenuhi syarat-syarat berikut ini. Yang pertama, perbandingan antara manfaat dan biaya. Yang kedua, materialitas. Yang ketiga, dapat dimengerti. Yang keempat, relevan. Yang kelima, dapat dipercaya. Yang keenam, dapat dibandingkan. Dan yang ketujuh, konsistensi. Yang selanjutnya ada siklus akuntansi. Proses akuntansi yang dimulai dari identifikasi dan analisa transaksi dan diakhiri dengan menyusun laporan keuangan disebut siklus akuntansi. Produk utama yang dihasilkan dari siklus tersebut berupa laporan keuangan. Kemudian, ada pengertian sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi menurut George dan William dalam bukunya yang berjudul Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya seperti manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data keuangan dan data lainnya ke dalam informasi. Informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Poin selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Lokasinya di Rumah Sakit Hermana Lembean. Jenis datanya berupa kualitatif dan mengambil dua sumber data yaitu primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Data yang dikumpulkan akan dianalisis dengan analisis kualitatif. Yang selanjutnya ada hasil pembahasan penelitian. Pembahasan. Rumah Sakit Hermana mempunyai sistem pengendalian internal yang efektif karena memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pegawai yang beriman. Yang kedua, pegawai yang ramah tamah dan beretika. Yang ketiga, pegawai yang jujur, profesional, dan kompeten. Yang keempat, pertanggungjawaban tugas. Yang kelima, pemberian kuasa yang tepat. Yang keenam, pemisahan antara keuangan dengan akuntansi. Yang ketujuh, pembuktian dan sasaran pengamanan. Selanjutnya ada analisa pengendalian internal atas sistem informasi akuntansi pada pendapatan. Aktivitas pengendalian internal sistem akuntansi penjualan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Hermana sudah memadai untuk menunjang aktivitas penjualan yang baik. Hal ini dapat terlihat dari kesesuaian prosedur yang dilakukan berikut ini. Yang pertama, adanya pemisahan tugas, kemudian adanya otorisasi pada dokumen-dokumen yang digunakan, dan rumah sakit telah menetapkan kelas pelanggan. Rumah Sakit Hermana pula telah membuat laporan keuangan setiap bulannya. Laporan keuangan menunjukkan kondisi keuangan rumah sakit dan untuk memberikan tanggung jawab kinerja rumah sakit kepada PT Ratna Timur Turnarendam sebagai pengawas. Selanjutnya ada pengendalian internal atas sistem akuntansi piutang.
Bagian kasir akan selalu melakukan pengecekan ulang invoice transaksi piutang yang telah terjadi. Kemudian, akan dibuat sebagai laporan rekapitulasi transaksi harian piutang yang akan dikirim ke bagian piutang. Apabila laporan ini telah dibuat, bagian piutang sudah berhak untuk menyerahkan laporan ini ke bagian akuntansi untuk dibuatkan pencatatannya ke dalam jurnal. Yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peranan sistem informasi akuntansi pada pelayanan publik di Rumah Sakit Hermana Lembean sudah memadai dan berperan dalam meningkatkan pengendalian internal atas pendapatan rumah sakit. Sudah terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara fungsi operasional, fungsi penerimaan, dan penyimpanan serta fungsi pencatatan dan pelaporan. Pengendalian internal pendapatan yang dijalankan Rumah Sakit Hermana Lembean sudah efektif dan efisien sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal, kecuali untuk penilaian risiko dan pemantauan masih perlu dilakukan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Mutia. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mereview artikel kedua. Fenomena dan permasalahan. Pencemaran lingkungan di Indonesia semakin tercemari oleh limbah yang dihasilkan dari aktivitas industri, dari pabrik, hotel, maupun rumah sakit. Selain itu, ada isu yang marak diperbincangkan semenjak penerapan Green Hospital. Masalah tersebut dapat diatasi melalui manajemen yang berwawasan lingkungan. Selain itu, ada organisasi akuntan dunia yang banyak memberikan perhatiannya dalam permasalahan lingkungan, sehingga penerapan akuntansi dan manajemen lingkungan menjadi tuntutan penting yang harus dilakukan. Tinjauan teori. Teori yang mendasari ada 3, yaitu teori keadilan, teori regulasi, dan teori akuntansi. Sumber-sumber yang diambil untuk definisi pencemaran. Tahapan pengolahan air limbah ada 3, yaitu pengolahan primer, sekunder, dan tersier. Terdapat definisi umum akuntansi lingkungan menurut American Institute of Certified Public Accounting. Tahap-tahap perlakuan alokasi biaya lingkungan menurut PSAK yakni identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Metode penelitian. Terurai di bawah ini metode penelitian yang digunakan, mulai dari pemilihan sampel, data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data. Hasil pembahasan. Rumah Sakit Mardiwaluyo melakukan antisipasi pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh unit sanitasi lingkungan dengan meminimalisasi pemakaian air dan mengurangi limbah-limbah medis. Rumah Sakit Mardiwaluyo mencatat biaya unit secara tersembunyi sehingga tidak ditampilkan secara eksplisit dalam neraca maupun dimasukkan sebagai biaya administrasi dan umum. Rumah Sakit Mardiwaluyo Metro dalam melaporkan biaya lingkungannya diakui sebagai biaya administrasi dan umum. Selain itu, dalam mengelola lingkungannya, terutama masalah penanganan limbah dilakukan sepenuhnya oleh unit sanitasi lingkungan, yang merupakan bagian dari sarana penunjang medis. Laporan laba rugi Rumah Sakit Mardiwaluyo meliputi pendapatan, biaya langsung, biaya administrasi dan umum, dan biaya lain-lain. Tahap-tahapan akuntansi meliputi identifikasi, pengakuan, penyajian, pengungkapan, dan pelaporan. Secara garis besar, uraian, laba rugi, dan analisis tahapan perlakuan biaya lingkungan di Rumah Sakit Mardiwaluyo Metro masih jauh dari sempurna. Berikut lampiran anggaran, neraca, dan laba rugi. Kesimpulan artikel kedua ini adalah
Berdasarkan analisis neraca dan laba rugi pada laporan keuangan Rumah Sakit Mardiwaluyo Metro, diketahui bahwa elemen pengelolaan lingkungan belum tersaji secara eksplisit. Selain itu, tidak adanya catatan akuntansi yang menyatakan uraian dalam bentuk deskriptif, seperti instalasi pengolahan limbah, unit sanitasi lingkungan, dan lainnya. Meskipun demikian, Rumah Sakit Mardiwaluyo Metro tetap mencantumkan biaya pengelolaan lingkungan dalam rencana strategis perusahaan yang diakui sebagai biaya administrasi dan umum bersama-sama dengan biaya-biaya lainnya yang serumpun. Dahulu, RSUD Genteng tidak mempunyai bagian akuntansi dalam struktur organisasinya, dan hanya mempunyai bagian keuangan. Bagian akuntansi pada struktur organisasi RSUD Genteng merupakan hal baru, sehingga banyak hal-hal terkait akuntansi khususnya tentang aset tetap yang perlu dibenahi supaya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. RSUD Genteng memiliki catatan permasalahan tentang pembangunan gedung 2 lantai yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya. Oleh karena itu, pengelolaan aset tetap sangat berperan penting untuk menghindari penyelewengan aset tetap. RSUD Genteng juga harus memperhatikan keusangan dan umur manfaat dari penggunaan aset tetap, karena aset tetap merupakan aset yang selalu mengalami penurunan manfaat atau kegunaan. Aset tetap yang digunakan oleh rumah sakit seperti alat medis sangat berpengaruh besar terhadap keamanan dan keselamatan diri pasien yang sakit, sehingga penerapan akuntansi aset tetap pada rumah sakit harus diperhatikan sebaik mungkin. Definisi akuntansi. Akuntansi merupakan proses mengenali, mengukur, dan mengomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan. Definisi aset tetap. Aset tetap merupakan aset yang tiap periode mengalami penurunan kegunaan atau manfaat. Pengertian aset tetap menurut standar akuntansi keuangan nomor 16 adalah aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa untuk direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan selama lebih dari 1 periode. Aset tetap berperan penting bagi RSUD dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Rumah sakit harus memperhatikan pemeliharaan aset tetapnya dengan baik, supaya tidak mengecewakan pasien dan juga bertanggung jawab kepada stakeholder melalui pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan dan pertanggungjawaban kepada daerah atas dana APBD yang digunakan untuk pengembangan rumah sakit. APBD bukanlah dana cuma-cuma yang dikucurkan daerah untuk instansi pemerintah, tetapi dengan tujuan untuk memajukan dan membantu pendanaan bagi instansi tersebut. Selanjutnya ada metode penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan interpretif. Objek penelitiannya yaitu RSUD Genteng, populasi dan sampel yang digunakan, kepala bagian akuntansi RSUD Genteng, alat analisis yang dipakai, observasi langsung secara mendetail dengan wawancara. Penggolongan aset tetap. Aset tetap digolongkan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Hal tersebut sudah diterapkan dalam penggolongan aset tetap RSUD Genteng. Pengakuan aset tetap. Pengakuan aset tetap yang dilakukan RSUD Genteng sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 7. Aset tetap diakui jika sudah terdapat berita acara serah terima aset tetap kepada pihak Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Pengukuran aset tetap.
Aset tetap Rumah Sakit Umum Daerah Genteng diukur nilainya berdasarkan harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga beli dan pajak. Harga perolehan jalan, irigasi, dan jaringan terdiri dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama pembuatan atau pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap digunakan. Pengungkapan aset tetap. Laporan keuangan harus mengungkapkan dasar penilaian nilai tercatat, rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode, dan informasi penyusutan untuk masing-masing jenis aset tetap. Penyusutan aset tetap. Rumah Sakit Umum Daerah Genteng sudah menerapkan penyusutan pada aset tetapnya. Untuk kebijakan tentang masa manfaat aset tetap dan metode penyusutan yang digunakan mengacu pada Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Genteng tentang kebijakan akuntansi Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Genteng Kabupaten Banyuwangi. Pelepasan aset tetap. Aset tetap akan dilepaskan atau dihapus jika sudah tidak bisa mendatangkan manfaat bagi Rumah Sakit Umum Daerah Genteng. Penggolongan aset tetap RSUD Genteng sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengakuan kepemilikan aset tetap RSUD Genteng sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 7. Pengakuan aset tetap RSUD Genteng mengacu pada kebijakan nilai satuan minimum kapitalisasi aset tetap mulai tahun 2013. RSUD Genteng belum menerapkan kebijakan tentang kapitalisasi biaya pemeliharaan aset tetap. Pengukuran aset tetap RSUD Genteng sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan nomor 7 bahwa pengukuran aset tetap menggunakan harga perolehan. Penyajian aset tetap RSUD Genteng pada neraca dan laporan perubahan ekuitas sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tetapi penyajian beban penyusutan pada laporan operasional kurang sesuai karena hanya menyajikan beban penyusutan peralatan dan mesin. Metode penyusutan yang digunakan dalam penyusutan aset tetap RSUD Genteng sudah sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah nomor 7, yaitu metode garis lurus. Aset tetap dilepaskan jika sudah tidak bisa memberikan manfaat bagi RSUD Genteng, dan aset tetap yang sudah habis masa manfaatnya dan masih dimanfaatkan diakui sebagai aset tetap.